Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang mekanisme pertahanan diri yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rehan Desaki, yang kedua Muhammad Multasam, yang ketiga Muhammad Hairul Arkam, dan yang keempat Aisyah Isfia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Muhammad Multasam untuk membacakan materi pertama. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri dapat didefinisikan sebagai metode yang digunakan individu untuk menangani perasaan-perasaan takut, kecemasan, dan rasa tidak aman. Belloc dan Abrams 1997. Mekanisme pertahanan diri mempunyai 2 ciri umum. Yang pertama itu menyangkal, memalsukan, atau mendistorsi kenyataan. Yang kedua itu bekerja secara tidak sadar, sehingga individu yang melakukan mekanisme pertahanan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hall dan Lindsay 1993. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk materi selanjutnya akan dibaca oleh saudari Aisyah Isfia. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, yaitu proses mekanisme. Proses terjadinya mekanisme pertahanan diri tidak terlepas dari diri dinamika antara ID, ego, dan superego. Freud menjelaskan bahwa ID adalah struktur kepribadian yang berisi insting-insting. ID merupakan tempat penyimpanan atau gudang energi fisik individu, sumber dari segala dorongan energi untuk keberfungsian manusia. Holonen dan Sentrop 1996, Pevin dan John 1997. Menurut pandangan Freud, ID bersifat tidak sadar dan tidak memiliki kontak dengan kenyataan. ID bekerja menurut prinsip kenikmatan, di mana ID selalu mencari kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Holonen dan Sentrop 1996. Dengan beroperasi dengan cara ini, ID mencari pelepasan total yang cepat. ID tidak dapat toleran pada frustasi dan bebas dari hambatan. ID mencari kepuasan melalui aksi atau melalui imajinasi bahwa ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Fantasi dari pemuasan sama baiknya dengan pemuasan yang sesungguhnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Aisyah Isfia. Dan untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Muhammad Hairul Arkam. Tempat dan waktu saya persilahkan. Jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Menurut Peninsial, pertahanan ego dapat dibagi menjadi pertahanan yang berhasil dan tidak berhasil. Pertahanan ego dikatakan berhasil bila memberikan penangguhan atau sesuatu yang tidak diinginkan, dan dikatakan tidak berhasil bila pertahanan yang digunakan merupakan sebuah pengulangan atau kesinambungan proses dari sesuatu yang tidak diinginkan untuk mempertahankan ledakan impuls dari yang tidak diinginkan. Belloc dan Abrams 1997. Ada beberapa jenis mekanisme pertahanan diri yang umum digunakan. Yang pertama, represi. Yang kedua, rasionalisasi. Yang ketiga,
semen, yang keempat sublimasi, yang kelima proyeksi, yang keenam reaksi formasi, yang ketujuh regresi, yang kedelapan fiksasi, yang kesembilan denial, yang kesepuluh isolasi, yang kesebelas withdrawal atau avoidance. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hairul Rakam. Untuk materi selanjutnya, saya baca sendiri, yaitu tentang pengukuran mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri merupakan suatu proses terjadinya tanpa disadari ketika individu mengalami kecemasan atau biasa disebut dengan anxiety atau halon atau sentrok. Pengukuran yang dibutuhkan untuk mengungkap mekanisme pertahanan diri ini pun selayaknya menggunakan alat ukur yang dapat memunculkan pengalaman-pengalaman yang tidak disadari tersebut, yaitu wawancara dan tes grafis. Adalah 3 alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini guna mencoba mengungkap mekanisme pertahanan diri yang muncul dalam keintiman dengan lawan jenis, yaitu yang pertama wawancara, yang kedua TAT atau biasa disebut dengan thematic upper caption test, yang ketiga tes grafis. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu mekanisme ini merupakan strategi psikologi bahwa sadar yang digunakan seorang untuk melindungi diri dari situasi yang tidak nyaman atau mengancam harga dirinya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.